Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Budian akan menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bagi anak-anak yang kesulitan atau yang masih belum paham bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, anak-anak dapat menyimak video pembelajaran berikut ini ya. Sebelum menjelaskan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, Budian ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian hari ini sudah membaca buku dan sudah menyiapkan buku pelajarannya? Kalau sudah, bagus. Karena apa? Jika kita sering membaca, maka banyak juga manfaatnya. Semakin sering kita membaca, banyak juga pengetahuan yang akan kita dapatkan. Anak-anak harus tahu bahwa di dalam setiap teks bacaan terdiri dari beberapa paragraf, dan pada tiap paragraf dalam sebuah teks mengandung informasi yang penting. Gagasan pokok. Gagasan pokok disebut juga dengan gagasan utama, pikiran utama, ide pokok, atau ide utama. Gagasan pokok merupakan inti atau ide utama dari sebuah paragraf yang kemudian dikembangkan menjadi paragraf yang utuh. Artinya apa? Bahwa gagasan pokok ini digunakan sebagai dasar pengembangan dari sebuah paragraf. Gagasan pokok merupakan fondasi dari sebuah kalimat serta paragraf. Dalam satu paragraf umumnya terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Gagasan pokok terdiri dari 3. Gagasan pokok bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Gagasan ini memaparkan tentang permasalahan atau topik yang dibahas dalam suatu teks. Jenis gagasan pokok berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, gagasan deduktif. Gagasan deduktif adalah sebuah paragraf yang diawali dengan keadaan umum, kemudian diikuti dengan keadaan-keadaan khusus. Paragraf yang mengandung gagasan deduktif memiliki kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Yang kedua, gagasan induktif. Gagasan induktif adalah paragraf yang diawali dengan keadaan khusus dan diakhiri dengan pernyataan keadaan umum. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf yang didahului dengan kalimat penjelas di awal. Yang ketiga, gagasan campuran. Gagasan campuran merupakan gabungan dari gagasan deduktif dan gagasan induktif, di mana kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal dan di akhir. Keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, terdiri dari satu kalimat utuh yang berdiri sendiri. 2. Mengandung topik permasalahan. 3. Mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Yang keempat,
dibentuk tanpa adanya kata sambung atau transisi. Yang kelima, memiliki kalimat yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat yang lain. 6. Gagasan utama yang berada di akhir umumnya ditandai dengan menggunakan kata kunci. Oleh karena itu, kesimpulannya, oleh sebab itu, dengan demikian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana cara menemukan gagasan pokok? Yang pertama, tentunya anak-anak harus terlebih dahulu membaca teks dengan cermat. Bila perlu, membaca sampai benar-benar mengerti inti dari pembahasan dari teks tersebut. Yang kedua, carilah kesimpulan dari paragraf tersebut. Jika anak-anak sudah mendapatkan kesimpulan dari inti paragraf, maka anak-anak akan lebih mudah dalam menemukan gagasan pokoknya. Yang ketiga, cermati pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Dan yang keempat, pastikan bahwa kalimat yang ditemukan sesuai dengan ciri dari gagasan pokok. Apa tadi? Yaitu kalimat yang bersifat umum. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam suatu teks. Gagasan pendukung bersifat lebih khusus dan disertai dengan penghubung kalimat. Gagasan pendukung dapat berupa tambahan informasi, uraian, dan contoh dari gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya disampaikan lebih dari satu kalimat. Anak-anak, coba diperhatikan pada contoh paragraf tersebut. Udara di Bogor sangat dingin. Termometer yang ada di ruang tamu tepat menunjuk pada angka 17 derajat Celcius. Meskipun jam dinding menunjuk pukul 9 pagi, udara terasa seperti pukul 6 pagi. Matahari juga masih bersembunyi di balik awan. Dari paragraf tersebut, anak-anak bisa menemukan bahwa gagasan utama pada paragraf tersebut berada di awal paragraf. Kalimat utamanya yaitu udara di Bogor sangat dingin. Mengapa udara di Bogor sangat dingin? Ternyata dijelaskan pada kalimat kedua, yaitu temperatur menunjukkan angka 17 derajat Celcius, dan dijelaskan lagi jam menunjukkan pukul 9. Udara terasa seperti pukul 6 pagi. Dijelaskan lagi, matahari juga masih bersembunyi di balik awan. Jadi, kalimat utamanya ada di awal paragraf, sedangkan kalimat kedua sampai pada kalimat terakhir pada paragraf tersebut itu adalah kalimat penjelas. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif, yaitu kalimat utama berada di awal paragraf. Anak-anak, coba sekarang diperhatikan contoh yang kedua. Danau ini terletak di Sumatera. Danau ini terkenal sebagai tempat pariwisata yang cukup menarik hati. Di tengah danau ini ada sebuah pulau kecil yang menambah pemandangan menjadi eksotis. Danau ini dicatat sebagai danau terluas di Indonesia. Menurut para sejarawan, danau ini terbentuk akibat adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Danau ini sebenarnya kawah gunung berapi yang sudah tidak aktif lagi setelah meletus. Danau ini adalah Danau Toba. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan pada paragraf tersebut. Menurut anak-anak, apakah berada di awal atau di akhir paragraf kalimat utamanya?
Ya, betul. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu danau ini adalah Danau Toba. Ini merupakan kata yang bersifat umum, sedangkan yang lainnya itu adalah khusus. Ya, seperti danau itu ada di Sumatera, danau itu terkenal sebagai tempat wisata yang cukup menarik, itu adalah khusus. Artinya apa? Bahwa menjelaskan Danau Toba tersebut. Sekarang coba anak-anak perhatikan, ini adalah contoh yang ketiga. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun akan bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu maupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Menurut anak-anak, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terletak di mana? Anak-anak harus ingat, dari paragraf tersebut, baik dari awal maupun di akhir paragraf, semuanya adalah berbicara mengenai pendidikan karakter. Ya, jadi keduanya menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda, sehingga inilah kalimat utama ditemukan di awal paragraf dan di akhir paragraf. Karena kalimat utama ditemukan di awal paragraf dan di akhir paragraf, inilah yang disebut dengan paragraf campuran atau deduktif-induktif. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran tersebut, anak-anak menjadi lebih paham tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, sehingga tidak mengalami kesulitan lagi dalam menentukan kalimat utamanya. Sekian materi yang bisa Ibu Dian sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.